Halo teman-teman sekalian, selamat siang. Perkenalkan, saya Gilbert Lamondang. Saya salah satu dari tutor untuk kursus online rumah belajar. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan tentang Microsoft Word ya, penggunaan fitur-fitur dasar yang sering digunakan di dalam Microsoft Word. Oke, langsung saja kita membuka aplikasinya. Microsoft Word, ini dia. Nah, di dalam aplikasi ini, ketika kita sudah membukanya, kita sudah dapat langsung membuat karya tulis, baik itu laporan, skripsi, dan sebagainya. Nah, contoh ya, kita pada hari ini sedang mempelajari fitur-fitur dalam Microsoft. Nah, ini sudah ada kalimat yang saya buat. Nah, lalu kalimat ini dapat kita edit, teman-teman. Nah, ini kelebihan daripada Microsoft Word, memudahkan untuk kita menggunakan aplikasi ini sebagai penunjang kita membuat karya tulis. Nah, ini bisa kita buat dengan cetak tebal. Nah, terus cetak miring juga. Nah, terus bisa juga kita buat dengan adanya garis bawah pada kalimat tersebut. Nah, kenapa tiga-tiganya sekaligus dapat digunakan? Ya, karena diaktifkan ketiganya ya. Jika kita nonaktifkan salah satu, maka sisanya sesuai dengan fitur yang kita aktifkan. Seperti itu. Nah, untuk bagian atas ini, dari file sampai dengan help ini dinamakan dengan tab. Nah, jadi ini yang pertama adalah tab file, tab home, tab insert, draw, hingga tab help. Nah, ini kakak akan memperkenalkan secara umum bagaimana fungsi-fungsinya nanti ya. Nah, untuk bagian bawahnya ini adalah ribbon menu. Ini adalah tools-tools yang dapat kita gunakan atau fitur-fitur untuk melakukan suatu perintah. Seperti itu. Seperti yang kita lakukan tadi, untuk memberikan cetak tebal pada kalimat pertama ini, kita bisa menggunakan ribbon ini, bagian bold. Kita tekan, ini bagian daripada pengelompokan font. Nah, untuk ribbon ini terbagi dalam beberapa kelompok ya, seperti yang kita lihat, ada kelompok clipboard nih, ada berbagai fitur di dalamnya, ada juga kelompok font, ada berbagai fungsi yang mengatur font atau huruf dalam lembar kerja kita ini. Oke, seperti itu ya untuk ribbon. Nah, terus untuk bagian ini, penggaris atau ruler, ini digunakan untuk membuat tulisan kita lebih presisi, seperti itu. Jadi, untuk batasnya, batas atas ini seperti yang ruler samping, terus batas antara atas dengan samping, itu menggunakan ruler bagian atas, ya. Nah, lalu, untuk mengaktifkan ruler ini atau menonaktifkannya ada caranya, yaitu dengan kita masuk ke menu tab view. Nah, ini ada bagian ruler, ini dikasih checklist maka akan muncul rulernya. Jika tidak diaktifkan atau diberi checklist, maka rulernya akan menghilang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ini adalah bagian scroll bar untuk men-scroll, melihat halaman kita ke atas dan ke bawah. Terus ada bagian yang di bawah nih, yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu ada bagian section, page atau halaman, dan jumlah katanya sudah ada tertera di bagian bawah ini. Nah, untuk jumlah kata sudah ada tertera di sini, 10 words. Ada 10 kata dari kalimat pertama kita ini. Nah, untuk page 1 of 1 berarti halaman 1 dari satu halaman di file kita. Karena cuma satu halaman dan ini menunjukkan adalah halaman pertama. Jika kita membuat halaman kedua, kita bisa tekan Ctrl Enter ya. Nah, langsung ada halaman kedua. Nah, di sini adalah page kedua of 2, halaman kedua dari 2 halaman, seperti itu. Nah, kalau yang pertama juga seperti itu, halaman pertama dari 2 halaman. Nah, untuk mengaktifkan menu-menu section, page, dan Word ini jika tidak ada di Microsoft Word teman-teman, nah teman-teman bisa meletakkan kursor pada bagian bawah, terus menekan bagian kanan mouse. Nah, di sini ada
menu-menu yang dapat kita aktifkan dengan memberi tanda checklist seperti section. Jika kita menonaktifkannya, yaitu dengan tidak memberikan checklist pada fitur section ini. Seperti itu. Jadi untuk mengaktifkannya tinggal diberi tanda checklist ya. Oke. Nah, untuk pengenalan fitur-fitur tab pada Microsoft Word, untuk file ini biasanya digunakan untuk membuat file baru. Seperti itu. Terus untuk menyimpan juga bisa menyimpan file ketika kita sudah menyelesaikan suatu karya tulis. Terus menggunakannya untuk print juga bisa di bagian ini. Nah, ketika kita ingin membuat file baru, kita bisa menekan bagian new ini, blank document. Jika kita memilih template, maka bisa kita gunakan template ini. Itu untuk karya tulis kita. Contoh, kita gunakan ini ya, create. Nah, maka akan aktif seperti ini templatenya yang dapat kita gunakan untuk menunjang karya tulis kita. Jika kita ingin membuat file yang baru lagi, tapi dengan kreasi kita sendiri, mulai dari awal, itu kita bisa ke menu new ini, blank document. Oke, nah itu untuk penggunaan file ya pada umumnya. Nah, terus untuk tab home, ini sering digunakan untuk mengedit tulisan atau gaya huruf, terus spasi dan sebagainya seperti itu. Seperti contoh kalimat kita tadi, misalkan Andi pergi ke pasar membeli sayuran. Nah, untuk menu font ini adalah ribbon yang mengatur font yang ada di dalam halaman kita ini. Nah, untuk menu-menunya, misalkan untuk mengubah gaya hurufnya, kita bisa menggunakan menu yang ada di ribbon font ini. Kita blok dulu, cara ngebloknya itu ditekan bagian kiri dari mouse. Nah, ditekan terus digeser ke kiri jika kita ingin ngeblok semua kalimatnya, seperti itu, semua katanya. Nah, sudah diblok, terus kita gunakan fitur ini untuk mengganti gaya hurufnya. Nah, yang sering digunakan di Indonesia untuk membuat skripsi, laporan, dan sebagainya secara resmi itu menggunakan gaya huruf Times New Roman. Jadi kita dapat menggunakan gaya huruf ini. Nah, otomatis akan berubah gaya hurufnya. Semula Calibri jadi Times New Roman. Nah, bisa juga kita lakukan sedari awal kita mengetik gitu. Jadi nggak usah ngeblok semuanya. Kita atur dari awal format-formatnya dengan menggunakan Times New Roman. Atau jika sudah terlanjur, kita blok dulu seperti tadi. Nah, untuk membesarkan hurufnya, ini ada bagian font size. Bisa kita ketik berapa ukuran yang kita inginkan. Semakin tinggi angkanya, maka semakin besar huruf yang ada di dalam lembar kerja kita. Misalkan kita ubah menjadi 15 ukurannya. Nah, maka otomatis hurufnya akan lebih besar. Terus, bisa juga kita menggunakan bagian ini, ada A kapital tapi yang lebih kecil. Ini juga sama fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan, tapi kalau A yang lebih kecil untuk mengecilkan, A yang lebih besar ini untuk membesarkan huruf. Nah, terus untuk bagian ini, bagian change case ini untuk mengubah susunan alfabet dalam kalimat kita. Misalkan kita tekan sentence case ini, huruf kapitalnya hanya di awal kalimat. Terus untuk yang lower case ini tidak menggunakan huruf kapital di dalam kalimat atau kata kita. Terus kalau yang upper case ini untuk menggunakan huruf kapital pada keseluruhan kalimat kita atau kata kita. Nah, coba. Nah, ini untuk uppercase, semuanya huruf kapital ya, teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengubah lagi, kita blok lagi, seperti tadi. Kita ubah ke capitalize each word untuk bagian judul bab biasanya. Nah, seperti ini. Tapi misalkan konjungsi kan nggak menggunakan huruf kapital pada awal katanya, jadi bisa kita ubah secara manual, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Lalu ini untuk menggunakan fiturnya font color untuk mengubah warna fontnya. Nah, seperti ini, warna orange,
fontnya seketika berubah ketika kita menggunakan fitur ribbon itu. Terus ini untuk memberikan warna pada highlight kalimatnya. Jadi bisa diberikan warna dengan menggunakan bagian text highlight color ini. Nah, jika tidak ingin menggunakan warna, kita tekan bagian no color. Seperti itu. Nah, untuk mereset atau menghapus semua fitur yang kita telah gunakan tadi, ini adalah menu yang dapat kita gunakan, yaitu Clear All Formatting. Jika kita tekan, nah maka semula teksnya akan kembali seperti semula. Gaya hurufnya Calibri, ukuran 11, dan kembali seperti semula lah intinya. Seperti itu. Nah, ini untuk menu font, kurang lebih seperti ini fungsinya. Lalu yang kedua adalah paragraf. Kita coba lihat ya. Kalau paragraf ini contoh, Andi membeli berbagai bahan makanan di pasar, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini misalkan dia membeli buah, roti, sayuran. Nah, di blok dulu, terus bisa menggunakan fitur bullets. Ini untuk memberikan sebuah kayak simbol gitu untuk menandai. Jadi lebih keren dan lebih ini untuk penulisannya. Terus bisa juga kita ubah. Kalau ini kan berbentuk lingkaran ya, bisa kita ubah. Nah, menjadi bentuk-bentuk lainnya seperti tanda panah. Terus kalau kita tekan enter, itu langsung otomatis lanjut dia penulisannya. Kalau menonaktifkannya, tinggal kita tekan kembali, maka akan nonaktif. Nah, jika kita ingin membuatnya dengan menggunakan angka, bisa menggunakan numbering ini. Nah, otomatis dia menggunakan angka. Kalau kita tekan enter, lanjut ke angka 4. Seperti itu. Nah, oke. Terus untuk bagian paragraf lainnya, dari menu ribbon, ada menu ini. Ada 4 ini. Line left, terus center. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk meletakkan kalimat kita di dalam lembar kerja ini seperti apa. Kalau pada umumnya, jika teks dibaca dari kiri ya, kalau di Indonesia ini biasanya menggunakan line left. Tapi kalau kita ingin menggunakannya, meletakkan kalimat ini di tengah lembar kerja, kita bisa menggunakan bagian ribbon ini, yaitu center. Kita tekan, nah langsung otomatis ke tengah, dan ukurannya sudah pas seperti itu. Jika ingin di kanan, bisa kita bagian ini, kita tekan. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu menu ini atau justify ini biasanya digunakan untuk meratakan kanan dan kiri pada teks yang kita buat. Contoh, misalkan seperti ini. Andi langsung pulang ke rumah. Nah, jika kita menggunakan fitur justify ini, maka dia akan otomatis rata kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Atau fitur ini akan lebih terlihat jelas jika sudah banyak kalimat dalam file ini ya. Contohnya, jika kita masuk ke file lain. Ini misalkan kakak masuk ke file yang kurang lebih ada banyak kalimatnya, mungkin biar lebih cepat kita masuk ke fitur lainnya aja ya. Nah, untuk fitur lainnya dari ribbon paragraph, ini ada line and paragraph spasi. Ini mengatur spasi dalam kalimat. Nah, umumnya jika di dalam perkuliahan atau format-format tugas seperti itu biasanya menggunakan spasi 1,5.
Nah, jika kita melakukan spasi, maka kalimat ini akan teratur spasinya. Jika menggunakan spasi 1,0, maka seperti ini jarak spasinya antara baris tiap kalimatnya, seperti itu. Nah, terus ini ada menu untuk increase indent dan decrease indent juga, tapi increase indent ini untuk lebih menjorok ke dalam untuk kalimatnya. Nah, contoh kita ingin membuat kalimat pertama lebih menjorok ke dalam atau lebih masuk ke dalamnya, kita gunakan bagian ini, fitur ini. Nah, jadi dia akan otomatis akan masuk ke dalam. Jika kita ingin menggesernya ke kiri, maka menggunakan bagian ini. Biasanya digunakan untuk mengatur suatu paragraf, seperti itu. Oke, untuk menu di dalam paragraf, mungkin secara umum itu yang sering digunakan. Terus untuk bagian ini, find, ini untuk mencari kata dalam teks kita. Jadi untuk memudahkan kita untuk mencari kata tertentu di dalam suatu file atau karya tulis kita. Nah, ini memudahkan jika file kita udah memiliki banyak halaman, beratus-ratus kata. Jadi bisa kita gunakan bagian ini. Nah, contoh kita akan mencari kata sayur. Nah, jadi sudah ada tertera di sini ada 2 kalimat yang menunjukkan kata sayur ya. Nah, seperti ini. Terus ini bagian page, di halaman berapa saja yang ada bagian tertera kata sayur, seperti itu. Untuk bagian find ini tadi ya, pencarian. Ini memudahkan kita untuk mencari suatu kata, seperti itu. Terus untuk menu replace, ini adalah mengubah kata. Nah, jika udah terlanjur nih, kita membuat suatu karya tulis, tapi ada kata yang salah dan banyak kita gunakan di dalam teks kita. Contohnya sayur ini bisa kita ganti dengan buah-buahan. Nah, jadi kita ketik saja sayur, terus replace with buah-buahan. Nah, terus kita tekan replace all untuk mengubah semua kata sayur menjadi kata buah-buahan. Kita tekan, ini ada tertera, we made 2 replacement, menunjukkan bahwa ada 2 kata yang akan kita ubah, gitu. Oke. Close. Nah, di sini di filenya tidak ada lagi menunjukkan kata sayur, tetapi buah-buahan. Ya, seperti ini. Oke, untuk menu replace dan find seperti itu. Selanjutnya ada tab insert. Insert pada umumnya untuk memasukkan suatu hal, misalkan gambar, tabel di dalam halaman kita. Contohnya untuk membuat tabel. Nah, tabel untuk menu ini kita bisa mengatur otomatis berapa jumlah kolom dan barisnya. Contoh untuk kolomnya, misalkan 7 kolom, dengan barisnya 3. Nah, maka otomatis akan seperti ini tabelnya. Contoh, buah, sayur, mainan. Nah, seperti itu. Bisa kita ubah juga bagaimana bentuk penulisannya, seperti yang tadi, misalkan bold, ini Ctrl B. Nah, terus kita gunakan center untuk meletakkan katanya pada bagian tengah pada tiap kolom. Seperti itu. Untuk menu insert, untuk memasukkan tabel, ya teman-teman. Nah, jika melebihi daripada format ini, kita bisa menggunakan insert tabel. Jadi berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya bisa kita ketik, terus kita langsung tekan OK, maka otomatis tabelnya akan akan muncul sesuai dengan format yang telah kita tuliskan di sini. Seperti itu. Terus untuk bagian lain dari ribbon pada tab insert adalah pictures. Ini untuk memasukkan gambar untuk memunculkan gambar di lembar kerja kita. Contoh, ini kita ingin masukkan gambar. Di sini ada menu this device, berarti gambarnya udah ada di laptop kita. Terus jika kita online pictures itu harus online dulu, harus secara website kita mencarinya, baru bisa diletakkan di sini. Seperti itu ya.
Nah, terus untuk menu Shapes, ini bisa kita gunakan untuk memasukkan berbagai macam bentuk. Misalkan, untuk bentuk persegi panjang. Nah, ini dapat kita gunakan ya. Nah, berarti kalau seperti tanda tambah ini sudah siap digunakan fiturnya. Kita tekan bagian kiri pada mouse. Lepaskan. Seperti itu, maka akan muncul bagian ini. Bentuk ini, nah bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, bisa kita ubah juga warnanya, seperti itu. Itu untuk menu insert, bagian shapes. Oke. Nah, untuk penomoran halaman otomatis akan dijelaskan oleh kakak tutor satunya, Kak Eliezer, nantinya di video selanjutnya. Dan untuk mengatur halaman menggunakan fitur halaman otomatis menggunakan tab insert juga bagian page number ini. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Tutor Eliezer. Oke, mungkin yang sering digunakan dalam bagian insert adalah seperti ini, setiap ininya. Nah, nanti untuk setiap fitur ini akan ada dijelaskan di dalam file PDF yang akan kakak berikan di grup. Jadi teman-teman bisa melihat setiap fitur dalam ribbon ini apa sih kegunaannya, seperti itu. Dan umumnya fitur-fitur ini yang sering digunakan ketika membuat suatu tugas atau karya tulis, begitu ya. Nah, untuk bagian layout ini, tab layout ini biasanya untuk mengatur kertas. Ini ukuran kertas. Terus bagian mana orientasinya, apakah portrait, ini dari atas ke bawah, landscape, ini lebih memanjang lembar kerjanya, seperti itu. Terus marginnya juga diatur di sini, nah seperti itu. Jadi kurang lebih untuk mengatur kertas, itu fungsinya ada di tab layout ya, teman-teman. Nah, untuk size-nya biasanya digunakan bisa letter, terus legal, seperti itu. Terus referensi ini biasanya untuk menggunakannya dapat digunakan untuk membuat daftar pustaka atau citasi, seperti itu. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya untuk menu referensi ini. Untuk mailings, untuk pembuatan surat biasanya digunakan tab ini, review, view, ini tadi. Nah, seperti itu. Nanti setiap bagian ini agar tidak panjang, durasi videonya bisa teman-teman baca di dokumen yang akan kami kirimkan di grup. Seperti itu. Nah, kakak sudah menjelaskan fitur-fitur yang sering digunakan di dalam Microsoft Word untuk menunjang kita untuk membuat suatu karya tulis, baik itu untuk tugas atau kebutuhan lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu. Nah, nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait fitur-fitur dalam Microsoft Word ini, bisa ditanyakan di grup tentang apa saja yang masih bingung, seperti itu, atau yang ingin diketahui ya. Nah, untuk itu, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan teman-teman dapat menerapkannya setelah ini ya. Oke, terima kasih.